Oke, halo semuanya, jumpa lagi saya Randy Fudo dalam acara Fudo Talk. Dan kali ini saya mengundang tamu yang sebenarnya juga senior saya, udah lebih tua, udah lebih berpengalaman daripada saya dalam dunia persulapan. Basically, we were magician waktu itu. Tapi yang itu yang lebih tuanya nggak usah di-highlight ya. Yang di highlightnya sudah lebih berpengalaman. Ya, kan itu lebih menjual Iya. kalau berpengalaman. Nah, pada waktunya, cuma masalahnya begini, dia tadi tuh tipis sama gua. Dia bilang kan nggak usah pakai masker. Tiba-tiba dia kesini pakai masker. Kurang ajar emang. Kan lagi menjaga kesehatan. Enggak lah, tapi actually gue pakai masker. I really want to show you something. Oke, I really gimana? want to show you something. Oke, gimana? Boleh ya? Oke. Sekarang ini gue punya kartu. Mhm. Boleh potong di mana aja? Potong. Nah, ini namanya cut ya. Let's Mhm. do it. This one. Oke, you can cut anywhere. Yap. Jadi bisa motong di mana aja. Betul. Misalnya kalau potong di sini dapatnya as keriting, the Yep. ace of clubs. Kalau misalnya potongnya di sini dapatnya eight of spade. Mhm. But somehow you cut here ya. Yap. Lu potong di sini ya. Yap. Kartunya adalah Musuh. ya boleh. Mhm. Warna merah. Enggak, ini bukan main tebak-tebakan. Somehow gue membuat lu memotong exactly di kartu itu. Oh kak, gimana caranya? Karena Oh, bisa. influence, Oh, oke, influence, Lihat oke. tetap mata saya. Nah, sesederhana yang sudah kalian lihat dari awal video ini. Mhm. Watch. Ini kartunya 3 hati, 3 of hearts. Wait. 3 of hearts. Di ini deh, biar penonton lihat ya, benar bahwa ini nggak bohong-bohongan. Ini 3 of hearts. Oke. Beneran, oke lanjut. Oke. Ya di sini emang kameramen juga kadang suka ngomong. Oh gitu. Emang rese juga emang interaksi. Sip. Cool. Tapi ini mainnya sama lu. Kita ada di sini. Iya. Gue bakal coba main sama yang nonton. Kali ini nonton beneran ya? Ya, atau mungkin diwakili oleh apa? Kameramennya. Kameramennya ya. Gue bakal kasih lihat kartunya kayak tadi. Mhm. Kalian kameramennya juga boleh coba lihat, hafalin satu kartu aja. Karena ada banyak kartu nih. Ya, coba hafalin satu kartu aja. Oke. Mendekat aja. Sudah? Oke, udah. Udah ya. Tadi ada banyak banget kartu, kalian bisa lihat. Mhm. Kartunya apa? Kameramen. Tapi teman-teman yang nonton di rumah juga boleh hafalin kartunya yang tadi kelihatan. Nggak ngeliat. Item Apa? 5 or apa tuh? Apa tuh yang Hitam scope atau keriting? keriting kuat. Keriting, Kuat, ya? itu keriting ya? Keriting club saya. Oke. This one? Ya, itu. This one? Gitu. Mhm. Mungkin teman-teman juga yang nonton dapetnya ini. Oke. Ya. And somehow I influence you and you to see only this card. Oke. Coba kasih lihat Mhm. dibalik. Mhm. Dibalik. Mhm. Bukan dibalik. Maksudnya masker yang dibalik. Oh, oke. See. Ini apa? 3 of hearts. The of heart. Masker yang kita balik. 5 of clubs. Oh, see. 5 of clubs. Oke. Widih, bisa begitu. Coba biar penonton lihat. Oh, lihat lagi nih. 5 Oke. of club. Widih, bisa begitu ya? Bisa didapatkan di toko-toko sulap terdekat. Jadi ini remarkable karya gue yang puji Tuhan sudah go internasional. Oh, sudah mana aja? Di Murphys, jadi worldwide 150 country. Oh ya, bagi yang belum tahu, Murphys Magic Supplies adalah sebuah toko penjual alat sulap grosir tertua dan terbesar Besar sekali. di dunia. Begitulah. Dari Jadi gue jualan aja, boleh? Sudah. Nah, cuma sebenarnya kita tuh gua itu ngundang dirimu selain menunjukkan sulap ya, itu ingin menunjukkan kalau gua tuh kenal Jiban ini bukan Jiban yang satu lagi ya, yang Jiban polisi luar angkasa. Nah itu dia emang kenal di dunia sulap memang. Ketika ya gua masih main sulap gitu kan. Cuma yang ternyata yang kali ini gue undang tuh sebenarnya tuh lebih ke bukan sulapnya tapi ke showbiznya. Showbiznya karena
setelah gue kenal Jiban, ternyata memang dia tuh tidak hanya disulap, tapi dia tuh juga ngekonsep cerita-cerita di sulap gimana, kemudian storynya, kemudian talentnya, kemudian panggungnya seperti apa. Jadi kayak orang bilang mungkin ada kalanya lu pernah jadi produser, ada kalanya lu pernah jadi stage manager yang ngatur panggungnya seperti apa, ada kalanya dirimu juga jadi konsultan deh. Jadi konsultan untuk pesulap-pesulap ternama. Namanya siapa saja nanti gue serahkan ke dia yang ngomong. jangan gue. Cuma dia tuh nggak hanya main sulap aja, ternyata dia tuh juga berkutat di showbiz, or kita ngomongnya show business ya. And it's been more than 15 years, sudah lebih dari 15 tahun. Dari Bandung ke Jakarta tahun apa 2006 2020 ya, jadi kan 2000 ya 14 tahun tuh. 14 tahun ya, sekitar 2004 ya. 2004 kan ya, 2020 tuh kan dia udah keselip lidah dia kalau busnya ke Jakarta 2004. Nah dia tuh udah keselip lidah kan. Iya. Udah keselip lidah dia, habis itu digantung habis nih. Nggak, soalnya 2020 kan 2004 ya, berarti kan 16 tahun ya, sekitar 15 tahun plus lah. Yang ingin topik umumnya untuk di acara ini adalah aku udah nge-briefing dia 3 poin terpenting yang dirimu pelajari di showbiz itu seperti apa. Ya karena kan banyak ya, kita tahu nih banyak orang yang passionnya mungkin di dunia sulap. Di antara kita, we were magician. Jangan jadi magician. Nomor 1, jangan jadi magician. Susah banget. Apalagi kalau bukan cewek. Iya. Betul kan? Ya panjang. Pokoknya pesan saya jangan jadi magician, please. Kemudian ada juga yang mungkin passionnya di dunia nyanyi, kemudian ada juga passionnya di melakukan teater dan bentuk-bentuk seni lainnya yang tujuannya buat menghibur gitu ya. Nah dari kacamatamu setelah 15 tahun yang ditanyakan adalah 3 poin yang dirimu pelajari setelah 15 tahun lebih itu di dunia showbiz seperti apa? Poin pertama. Yang pertama itu there's no such thing like reality show. Apapun di showbiz ya. Jadi kalau reality show itu kan kayak acara yang seakan-akan dibuat realita, seakan-akan itu ternyata sungguhan. Dibuat seakan-akan sungguhan. There's no such thing. Contohnya misalnya kompetisi ya pencari bakat. Cari bakat bidang nyanyi misalnya, itu masuk reality show nggak? Iya semua yang kita lihat di TV misalnya ada pasangan Pasutri yang mesra di TV, punya talk show sendiri, punya YouTube sendiri. Tapi kalau kompetisi gue lurusin nih, kompetisi itu benar-benar berdasarkan vote atau juri gitu ya. Kalau kompetisi? Ya, cuma mungkin yang nggak realnya itu settingan nangis-nangisnya. Tahu kedatangan mantan, mungkin kadang benar tapi mostly itu setup. Okay. Bukan fake ya, setup. Iya. Termasuk yang acara-acara ya seorang host yang cukup dikenal, kemudian acara-acara misalnya hipnosis. Bukan yang itu, tapi yang satu lagi. Itu random banget, kamu tahu nggak? Yang istilahnya membuat orang tidur tiba-tiba ngaku dia selingkuh gitu loh. Oh ya. Yang ngaku tiba-tiba pas tertidur dia selingkuh. Yes. It's pure entertainment, it's pure drama, nggak ada, there's no such thing like reality show. Tapi gue kasih tahu ya, itu nilai plusnya TV broadcasting atau semua lah di showbiz itu nggak boleh meresikokan kegagalan. Di harus kecil, resiko kegagalannya harus sekecil mungkin. Seminim mungkin. Yes, that's why kita pakai skrip, pakai aktor, kita sudah pakai lip sync, sudah mengarahkan gitu ya. Yes, sudah diarahkan. Nah, kalau sedikit konfirmasi aja kalau buat yang hipnotis, karena saya pernah bantu Master Romy Rafael, Master Hipnotis. Cuma satu ya Master Hipnotis Indonesia ya. Master Romy Rafael. Belum ada lagi. Yang lain ya entertainment aja. Nah, Romy ini nggak ada namanya blok tidur itu nggak ada. Yang kami lakukan di belakang layar adalah orangnya ada dulu, kita sugesti dulu dengan metode hipnotis yang benar dan sudah ada baku, sudah ya certified hipnoterapis kan ya. Pokoknya kita sudah kondisikan dia dulu dalam keadaan hipnotis, kemudian kita lepas lagi baru kameranya rolling. Jadi pada saat yang terjadi tepok itu udah tinggal follow up, udah tinggal ngikutin aja encoring aja. Jadi nggak ada tuh. Jadi kalau kalian punya saudara yang saudara gue di ATM lagi ngantri ditepok duitnya hilang 100 juta. No. Pasti ada missing linknya. Pasti ada gapnya yang tidak diceritakan atau yang terlupakan. Bukan ya? Apa? This is your show.
Nggak, sorry, soalnya most of the time kalau di kenalan-kenalan gue ya, bukan misalnya hilang 100 juta nih, ya biasanya sih kayak gitu mah lebih karena dia kalau dulu ya ditelepon sama orang yang ngakunya teman lama, lama, kemudian teman alumni, teman sekolah lama segala macem, kita nggak tahu siapa, tiba-tiba disebut nama, ternyata bener, udah lama nggak ketemu, udah berapa, terus pengen ketemu nih, pas mau ketemu, pas hari hanya mau ketemu, tiba-tiba ngomong, sorry gue di kantor polisi, gue mesti bisa lu transfer nggak nih sekian juta, begitu kan? Ya karena ada teman lama, terus kita nggak enak, terus kita ngomong ini, kita kan agak panik nih, soalnya biasanya yang nelfon nih sampai tahu nama teman-nama kita, bahkan sampai pasang PP. Profile picture teman nama kita, entah didapat dari Facebook atau di mana gitu ya. Udah telepon bla bla bla, bisa transfer nggak sekian juta. Ya akhirnya karena bantu temen ditransfer beneran. Nah, dan kalau udah ketipu kan malu tuh mau cerita ke orang. Nah, jadi gue kehipnotis bu, gitu lah. Gue kehipnotis ya, biar nggak malu sih. Ya mungkin seperti itulah. Salah satunya seperti itu. Ada banyak cerita lain lagi lah ya. Tapi ya intinya orang ya kecele dan dia untuk nutupin ya supaya nggak malu ngomongnya terhipnotis. Basically seperti itu sih. Nah berikutnya gimana? Jadi kenapa gue ngomong satu hal yang penting buat teman-teman tahu semua, there's no such thing like reality show. Itu kadang-kadang orang yang kita idolakan di depan layar itu tidak seperti itu. Wah ini charming, ini lucu, ini ramah gitu. Begitu ketemu orang aslinya, begitu kamera sutradaranya bilang cut, dan bam, he or she will change. Kadang-kadang lebih songong, kadang-kadang lebih baik. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi hati-hati kalau mau mengidolakan sosok yang ada yang dibentuk oleh media. Iya sih. Itu. Ya, gue sih selalu berpesan ke orang-orang kalau memang sampai mengidolakan seseorang, idolakan karena skillnya. Ya. Emang idolakan persona di sananya saja. Yes. Tapi bukan di dalam hal lain yang bersifat pribadi, entah relasinya, kehidupan di belakang kacanya seperti apa, kita nggak bisa idolain itu. Jangan. Soalnya kecewa banget sekali ketemu. Biasanya kecewa, yes. Biasanya kecewa banget. Karena personality di depan layar kan pasti udah ada tim kreatifnya, udah pakai make up, udah banyak touch up-nya kan. Sudah digarap sebenarnya. Sudah digarap ya. Mungkin kalau di Amerika lebih profesional lagi, ada sebuah company besar yang ngurusin brandingnya seseorang. Dan itu sudah melalui riset yang mumpuni sebenarnya. Kalau di luar negeri ya. Kalau di kita udah mulai ke situ sih. Mungkin 10-20 tahun terakhir ya. Iya, kalau mau nyebut penyanyi dangdut ATT A.T.T itu kan awalnya dibuat banget. Yep. Awalnya sampai sekarang sebesar ini ya kebetulan saya bisa bekerja sama beliau beberapa kali. On cam sama off cam beda banget. Beda jauh sih. Dan aku juga ya weaver magician, jadi kita tahu lah. Ya istilahnya lebih nggak hanya pesulap, tapi entah MC, entah penyanyi, entah apapun, istilahnya public figure lah ya. Ketika di depan kamera tuh gimana, setelah depan kamera tuh cuma ya kita nggak bisa komen. Sometimes it worse, sometimes justru malah lebih bagus ya sifat aslinya daripada yang di kamera sih ya. Seringnya gitu, jadi berhati-hatilah dalam mengidolakan sosok yang dilihat di showbiz. Iya. Jangan pernah percaya ya. Reality show never exist. There's no such thing as reality show. No. Termasuk persona di depan TV. Itu buatan. Sulap memang untuk menghibur sih. Untuk menghibur. Tapi sulapnya real loh. Maksudnya gini, guru kita semua bapak sulap modern Indonesia selalu berpesan. Kalau lu nggak bisa melakukan off air, jangan lakukan on air. Betul. Jadi tanggung jawab tanggung jawab profesi sebagai magician yang nggak bisa dilakukan di on air, kita nggak akan lakukan di off air. Kebalik yang tidak bisa dilakukan di off air, jangan dilakukan di on air. Ya, karena ada satu dan bakar tisu lu pingsan dianggap hipnotis, buntutnya panjang. Orang nanti akan minta sih. Iya, banyak orang yang berkarir sebagai hipnoterapi jadi kesulitan. Kok yang itu bakar tisu bisa langsung hilang traumanya? Ya, bisa langsung gitu. Kan damage-nya gede. Kalau lu bongkar-bongkar trik sulap di YouTube, apalagi trik sulap punya orang yang masih jualan, itu agak bahaya sih. Ya, karir magician yang cari nafkah di sulap apa kabarnya gitu. Iya, ngerti sih umur kayak gitu sih. Karena memang itu istilahnya tuh ketika kita melakukan itu di on air, lucunya nih, maaf nih para penonton, apa yang kita tonton di TV itu dianggap itu beneran, bisa kejadian nih. Meskipun kita bilang mungkin kita bilang ini buat hiburan gitu ya. Tapi ketika orang bilang ini beneran, oh ini di TV bisa.
berarti di real life juga bisa. Nah, ya. Dan gawatnya sekarang kan TV udah mulai ditinggalkan, langsung ke genggaman tangan kita kan. Ya, balik lagi bukannya kita nggak bisa, cuma ya terutama untuk pesulap yang memang selama ini off airnya belum terlalu ini, jangan tunjukin dia on air seakan-akan dia jago banget, kasihan dianya sih. Panjang lah. Ya intinya nggak ada yang real lah, nggak ada yang real. Bijaksanalah, mencermatilah apa yang masuk ke kepala dan murni buat hiburan. Yes. Unless it's dokumenter. Ya, kecuali fiction ya. Kecuali dokumenter kan. Nah, oke. Poin 2 gimana? Poin kedua. Yang penting. Poin kedua, yang namanya hoki. Si ini hoki bisa terkenal masuk ke showbiz. Sering banget dengar tadi kan? Itu sebenarnya hampir nggak ada. Orang yang benar-benar hoki bisa meledak itu sebenarnya hampir nggak ada. Yap. Itu. Kenapa? Maksudnya gini. Sekarang di YouTube lebih terkenal orang yang goblok-goblokan, banci-bancian, kasar-kasaran, ngeprank gitu, jahat-jahatan. Itu lebih terkenal di YouTube ya, di semua lah ya, di showbiz. Di showbiz itu yang sensasi, itu yang kontroversi lebih cepat terkenal. Yes. Ya. Terus banyak orang bilang hoki, si siapa yang makan jembut? Eric Colim makan jembut di YouTube, tapi langsung meledak, langsung terkenal. Itu hoki. Nah, there's no such thing like hoki. Soalnya gini, analisa gue ya dari yang gue lihat dari teman-teman ya, dan gue sering tanya karena gue sempat galau nih Ren sebagai YouTuber. Perasaan kita kuliah baik-baik, belajar broadcasting baik-baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu kan, meniti karir baik-baik, berjenjang gitu. Tahu-tahu ada orang makan jembut terus langsung meledak, langsung naik. Kita mah apa tuh? Gitu. Kita disalib ya? Nah, kok rese gitu. Itu kegalauan gue selama bertahun-tahun. Kegalauan gue selama bertahun-tahun. Terus gue tanya terus. Akhirnya gue dapat jawaban yang meskipun nggak membahagiakan, tapi yang menjawab sih kalau kata gue. Jadi sebenarnya agak melantur nih. Kecerdasan kan ada banyak tuh. Ya. Musikal, kecerdasan visual. Ada 7 ya kecerdasan tuh. Iya. Cuma kalau gue sih lebih yang penting visual, musikal, ya auditori, sama nyentuh, sama empati juga segala macam. Ya, nah kecerdasan itu ada banyak jenisnya. Somehow yang kita lakukan itu yang benar-benar textbook. Textbook. Sementara nih begitu ada media baru yang namanya internet, semua orang bisa share apapun, itu menjembatani kecerdasan lain yang selama ini nggak kelihatan. Ya basically textbook kan dibuat dari referensinya berdasarkan tren-tren masa lampau sebenarnya. Yes, exactly. Sementara kalau yang sekarang kan dunia ini berubahnya secara cepat ya. Jadi internet. Ya termasuk textbook internet. Jadinya untuk showbiz segala macam ya dalam bentuk apapun ya buku kita nggak bisa yakin buku di itu cukup mengejar sih. Bukan tidak relevan tapi kecepatan teori-teori textbook itu tuh nggak secepat itu masalahnya. Terlalu banyak dan kita harus bijaksana juga memilah ilmu yang masuk ke dalam kan. Nah balik lagi ke kasus ini, ini hoki sih cuma menang lucu, menang banci doang, gitu enggak. Jadi somehow dia punya kecerdasan lain yang cocok, yang memiliki saluran yang sama dengan medianya, misalnya YouTube atau TikTok gitu, dan dia mencurahkan kecerdasan dia yang kita nggak punya, yang kita nggak lihat, yang kita nggak detect. Kita abaikan. Itu makanya kita hoki orang tolol gini, dia nggak tolol, ya mungkin tolol di bidangnya kita, di bidangnya broadcast dia tolol, kameranya miring-miring, cahayanya nggak bener gitu, tapi dia punya kecerdasan lain yang muncul yang kita nggak bisa, atau kita nggak ngeh lah, kita nggak tahu ternyata ada seperti itu. Yes, kecerdasan lain yang itu. Jadi sorry itu saya ya mungkin angkatan lama gitu banyak yang anjir nih anak-anak hoki ya nggak hoki juga, mereka emang at the right person at the right time aja with the right media. Gitu. Itu pernah tuh siapa ya, Malcolm Gladwell pernah nulis buku itu, Outliers. Ya, Outliers. Kenapa seseorang bisa berhasil di sini, kenapa seseorang bisa berhasil di sini, dan kesimpulannya semua sama sih. Itu kecerdasan yang tepat pada waktunya. Ya. Jadi emang takdir mendekati situ sih. Karena analisa si Steve Jobs sama Bill Gates itu kan gitu, outliers. Iya, jadinya pas dia tuh sempat kayak menganalisa juga Bill Gates, yang kemudian Bill Gates, kemudian Steve Jobs dan kawan-kawan. Mereka dia tuh ngeliatin data-datanya. Oh ternyata pada berapa tahun ketika kuliah sebelum dia masuk ke tahun segini
Dan tahun segini adalah angkatan-angkatan yang ternyata memang itu mulai booming. Iya ya. Mulai booming, dan ketika lulus atau DO itu orang sudah siap. Ya. Bisa ngepas dia masuk ke pendidikan yang seperti itu. Yes. Pas berapa tahun kemudian emang pendidikan itu tuh jadi booming, tren jadi booming, pas mereka udah ready. Ya. Ya, the rest is history ya. Iya, the rest is history, tapi itu di situasi yang tepat, kemampuan yang tepat, pas waktu yang tepat juga sih. Ya gitu. Jadi kalau kalian lihat showbiz, jangan bilang dia hoki lah. Itu semua ada. Kita nggak tahu, kita nggak tahu apa yang mereka sudah lewati kan. Mungkin Ayu Ting Ting emang berbakat nyanyi emang. Mungkin Eric Colim emang personalitinya emang seperti itu. Mungkin. Cuma mereka tetap ada punya usaha sih. Kecerdasan, ya, tapi mereka punya kecerdasan yang pas dengan medianya saat ini. Punya kecerdasan pas dengan media saat ini, dan gua rasa sih ini karena konsistensi juga. Jadi pas situasi yang tepat, waktu yang tepat, dia konsisten juga sih. Exactly. Karena gini, kalau hoki beneran hoki yang ngomongnya Shinta Jojo, kalau masih pada inget tuh, Keong Racun tuh hilang kan, meledak. Tapi karena mereka mungkin nggak punya kecerdasan itu, ya nggak bisa bertahan juga. Ya sibuk dengan udah asik berumah tangga cuy. Iya, tapi artinya hoki beneran hoki. Karena hoki nggak sustain mungkin ya. Kalau hoki terus tiba-tiba naik begitu aja, dan ketika udah itu satu dan hal ya, kita nggak usah ini, mereka memang pecah sih, mereka pecah, dan akhirnya yang satu, kedua pihak ini ya sudah menikmati hidup rumah tangganya sih dengan bahagia sih. Ya sih, selamat ya. Ya cuma ya begitu. Ya gitu lah. Soalnya gue juga ngelihat gue nonton anime dan kawan-kawan, tahu Food Wars kan? Food Wars. Shokugeki no Soma. Itu tuh di season 1 tuh ada satu quote. Apa? Ya gue nggak bisa menerjemahkan saat ini, tapi intinya gini, kenapa orang itu tuh sebenarnya ketika berhasil tuh selain waktu yang tepat, situasi yang tepat, juga dibarengi dengan usahanya keras. Problemnya penonton ini nggak suka ngeliat usaha. Kenapa nggak suka? Karena ketika kita ngeliat nih orang nih usahanya gila-gilaan sesuai dengan idenya, ya dan mereka terima, ya artinya ya mereka akan berpikir, wow, dia berhasil karena kerja keras. Berarti gue sama ini berhasil tidak karena gue saat ini tuh belum berhasil karena belum kerja sekeras dia. If you accept seseorang berhasil karena situasi yang tepat dan plus kerja kerasnya, secara nggak langsung dia terima, oh berarti untuk orang yang bidangnya sama ya, berarti gue belum sekeras dia kerja samanya. That's why banyak cita-cita inspiratif bagian usahanya itu di-cut. Tapi pas bagian awal gimana prosesnya secara singkat, kemudian akhir. Karena ketika dia tahu, dan untuk membela diri ya, penonton yang akan bilang, oh dia hoki. Jadi selama itu ketika bilang, oh ini orang ini beruntung, itu tuh kayak ngomong buat nutupin kalau gue ternyata belum sekeras dia. Nanya dong. Hai. Kaget gue. Ada orang yang di situ ya. Kameramen bertanya, ini mungkin jadi perwakilan dari penonton ya. Buat narasumber kita nih, usaha itu ada gunanya nggak sih? Oke, wah itu pertanyaan jebakan deh. Iya. Dalam showbiz, usaha itu ada gunanya nggak sih? Kalau di gua sih ada. Oh pasti. Jadi jawaban bijaknya gini, karena gue udah tua ya tadi kata lu kan, jawaban bijaknya kayak gini. Usaha gini. Kalau kita usaha, misalnya goalnya A, meskipun A-nya nggak kecapai, usaha kita di sini tuh akan ngelit kita ke B, C, D, E, F, G gitu. Pasti akan bertelur suatu saat kelak. Iya. Gitu. Dulu kita nontonin anime, nontonin bikin film yang zaman dulu belum ada yang bikin film, kita udah bikin film ya pakai iPad doang gitu kan. Dulu orang ngapain sih gitu. Terus gue yang mendadak mesti ngirim video abis itu. Abis itu kan harus nonton bikin film pendek gitu. Karena satu dan hal ya, teman kita agak kerepotan, kita yang beberapa yang gue ngechat video kan. Nah iya. Terus mungkin setelah kita udah nggak bareng lagi waktu itu ya, kita pernah ngegeng bareng nggak, terus kemampuan membuat video kita nggak kepake kan. Apaan sih itu, buang-buang waktu. Tapi 10 years later, 15 years later, pada saat tahu-tahu lu pasti ngalamin lah. Bisa nggak bikin ini yang berhubungan sama video? Ngedadak hobi kita yang goblok-goblokan zaman dulu, usaha kita zaman dulu berbuah sekarang gitu. Kepake sih. Sama kepake. Dulu kan ya pas bareng Kojiban ini, gue mau juga ngedit, somehow sekarang skill editing kepake tuh di channel gue kan gitu kan.
Ya intinya kalau pertanyaan kameramennya, usaha itu apa? Kepake nggak? Pasti, tapi belum tentu ngelit lu ke goals lu yang sekarang. Belum pasti kepake, tapi belum tentu ngelit ke goal yang ditetapkan sebelumnya gitu ya. Yes. Tapi ya kan ada pepatah tuh kalau kalian pernah ke kafe-kafe suka ada di tembok, shoot for the moon, you will land among the star. Minimal. Maksimal dong, bulan mah dekat. Bulan mah 400.000 kilometer doang. Bintang berapa jauhnya gitu. Astrologi gue 5 aja. Nanya lagi. Buset. Iya dong. Penontonnya banyak ya. Ini pasti pertanyaan penonton juga. Berapa persen sih usaha kepake dibanding keberuntungan? Gue bakal jawab lagi pakai quotes-quotes yang ada di kafe-kafe. You always miss 100% shoot you don't take. Lu akan kehilangan kesempatan 100% pasti gagal kalau lu nggak usaha. Kalau lu usaha ya mau 0,1% it counts dong. Tetap ada sih. Pasti ada persenannya. Minimal dateng lah ya Vero Yudhistira. Minimal dateng. Just show up. Nah ini juga quotes bagus dari Master Oge Artemus, senior magician di Indonesia. Show up, don't show off. Escapologis. Ini gue pakai kemana-mana nih, karena keren banget. Oge juga mungkin ini quote asli dia atau nggak tahu ya. Show up, don't show off. Yang penting nongol, jangan pamer. Yang penting nongol aja. Nongol dulu, biarkan mereka tahu keberadaan lu pelan-pelan. Yes, bukan langsung jeger gitu sih. Jangan pamernya di sosmed. Nih gue ya Instagram magician, tapi ya sekarang udah jadi tren sih karena PSBB. Karena belum bisa batasan. Kayak tadi balik lagi ke poin nomor 1, apa yang lu lihat di Instagram keren jago belum tentu hebat di real life kan. Belum ya, karena ya makanya kita tadi sempat berpesan ya, apa yang belum bisa dilakukan di offline jangan bawa ke on air. Ya. Resikonya ke situ sih. Yes. Dan yang kedua berarti poin keduanya kan adalah tidak ada yang 100% hoki. Nggak ada. Pasti ada beberapa kecerdasan yang kita mungkin terlewatkan atau kita terlalu arogan aja untuk mengakui bahwa itu adalah kecerdasan. Yes, kita terlalu arogan dan mungkin salah satu kalau bahasanya turning point-nya adalah kita sadar untuk menyadari emang ada beberapa orang yang mungkin menyadari lebih dulu. Atau kalau nggak emang kita nggak ada, dia ada gitu loh. Ya, atau mungkin dia udah ngamen banci-bancian demi dapetin duit bertahun-tahun. Begitu sebelumnya, ada TikTok ngehits langsung gitu kan. Nah soalnya gue juga usaha loh jadi banci 6 tahun lu kayak lu kan. Nah, soalnya gue juga ada beberapa temen bule sebenarnya blasteran kan, kita kan selalu ngejudge nih dunia hiburan kalau cewek atau cowok blasteran atau bule kerja di Indo. Orang-orang Indo kan terobsesi banget dengan yang namanya bule. Maksud terobsesi loh. Makanya kan aku kebanyakan bule padahal orang Indo kan. Ya. Nah mereka tuh ketika di YouTube-nya itu udah puluhan ribu bahkan ratusan ribu subscriber. Ya dia bilang ini hoki nih karena bule segala macam. Tapi waktu itu gue tahu bule ini cuma modal nonton reaction video doang. Ya tapi yang orang nggak tahu dia nge-build-nya tuh sekitar 2-3 tahun. Untuk sampai everyday mungkin ya. 2-3 tahun tuh everyday kayak kantor kan. Everyday dia buat konten, dia buat video reaksi nonton komedi, dia buat video reaksi pas lagi TikTok, dia buat video reaksi nonton apa, bla bla, dia tontonin aja semua. Somehow 2-3 tahun kemudian, ya itu, ya soalnya alamat monetize-nya pakai nama gue. Oh gitu. Bro, I need your help. Berapa belas AdSense butuh alamat buat pengiriman, bisakah aku pinjam rumah? Tapi BTW gue juga sering pinjam alamat dia. Pokoknya untuk kepentingan surat menyurat yang legal, pinjam rumahnya dia. Dipromoin lama-lama gue tarik biaya aja lama-lama sekali. Anjir. Orang pajak pada bingung kan sekali aja. Kok rumah ini semua? Oke, itu kan yang 2. No such thing as yang benar-benar pure luck. Yes. Ada banyak kecerdasan. Yang ketiga, yang paling penting dari itu semua. Ada mau tanya lu nggak kameramen sebelum kaget gue dipotong? Tapi ini yang gue pelajari ya. Tapi menurut gue kita semua harus menyadarinya. Kita itu ada di negara nomor 3 nih. Kita itu ada di negara yang selalu top 3 atau top 4 untuk bidang apapun yang konsumtif. Yang konsumtif. Yes. Top 2 top 4 ya. Ya sih. Ya, Brompton sepeda 80 juta itu yang ngeborong orang Indonesia. Pabrik sana sampai habis. Iya. YouTube, nah Tom Cruise subscribernya 5 juta.
Ayu Ting Ting subscriber berapa? 20 juta, 40 juta. What? Sih, Hollywood kalah cuy. Hollywood kalah men. Wah banget. Kita magician ya, we were magician ya. Headlinersnya Magic di Las Vegas, which is ibu kota entertainment seluruh dunia, subscribernya Chris Angel lah, kalah sama Raffi Ahmad subscribernya. Kok agak ya? Penn and Teller kalah sama Nagita sama si siapa yang goyang Shopee tuh? Oh yang goyang Shopee gua tau lah, gua lupa. Yang ganteng-ganteng serigala siapa? GGS, lupa gua. Cuma ya itu gila. Ya itu. Kita tuh selalu di bawah Amerika, India sama Cina. Kadang-kadang ngalahin dikit lah, kadang-kadang naik itu. Itu kan kalau dunia showbiz. Di dunia game Mobile Legends Bang Bang 75% adalah pengguna Indonesia. Exactly. Ya kita tuh pangsa pasar yang sangat besar. Karena penduduknya juga gede ya, tapi tetap kalah Cina 1,5 miliar, India 800 juta, Amerika 500 juta kan, 600 juta. Secara kuantiti emang mereka besar. Tapi secara konsumtif mungkin kita paling hawak. Apa bahasa Indonesianya hawak? Paling udah nggak mikir apa. Iya, maruk lah. Apa juga apapun yang dirilis di Indonesia. Jadi inget loh. Kalau K-pop, Red Velvet tahu dong. Kalau Red Velvet kan lagu terakhirnya kan Psycho itu menjadi dia menang dengan beberapa penghargaan di Korea. Tapi tahu nggak di YouTube itu? Komennya 80% orang Indo semua. Exactly. Bahasa Indonesia. Jadi manajemen sana bingung kali ya. Aduh. Ini biasanya yang komen kalau responnya bagus kan orang bahasa Inggris, kalau enggak bahasa Korea gitu kan. Ini kok orang Indonesia semua. Nah, ya kenapa gue bilang ini penting Ren? Karena ya pada akhirnya si bule-bule itu, si India itu, si Cina itu mau nggak mau Cina yang benar, Tiongkok, cekoran. Mereka melirik ke kita kalau mau jualan apa-apa. Makanya ada campaign 10 tahun belakangan ini ada orang Indonesia ikut main di film Hollywood meskipun mau nyempil. Karena once ada orang Indonesia main di Hollywood, diharapkan mereka penonton gitu. Diharapkan meskipun ternyata nggak terlalu works ya. Ya mungkin karena berbayar tiket. Sementara kita pembajak. Pengakses situs porno kedua terbanyak di dunia. Oke. Kita top 10 selalu masuk lah. Top 5 selalu masuk kita. Ketika ada skandal artis lokal tiba-tiba traffic naik. Ya. Telolet apa? Om Telolet aja bisa trending topik internasional for weeks. Itu semua dari Indonesia. Jadi kalau kalian mau ngomongin showbiz di Indonesia, apa yang kita pelajari, pangsa pasar kita itu gede banget. Tapi sebagai konsumen. Pasar kita tuh gede banget sebagai konsumen. Yes. Sebagai produsen sadly no. Bahkan sebenarnya kalau kita belak-belakan ya, daripada orang Indonesia daripada ngincar konsumen luar nih, apalagi kalau buat showbiz, daripada ngincar konsumen luar, mendingan ngincar konsumen sini aja. Kasarnya begitu. Iya. Cuma nah ini gue nggak punya kecerdasan itu. Gimana menganalisa netizen 62 yang maha benar ini, gimana cara nge-grabnya, gimana cara monetize-nya, gue kurang pandai. Tapi gue ngelihat para pelaku showbiz di Indonesia itu pinter banget. Sekarang kan meskipun subscriber paling banyak Atta, tapi kan Baim Wong yang paling tinggi katanya revenue-nya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu reason sih. Ya? Ada reason sih. Ya, panjang lagi ya. Panjang tapi lagi, gitu maksudnya kenapa ini penting buat teman-teman tahu juga. Ya bahwa go global itu nanti nggak apa-apa nanti. Kita masih punya pasar yang gede banget nih kita gitu. Kita go global pun juga sebenarnya agak mikir ya. Karena secara kualitas susah bersaingnya. Iya, secara kualitas susah bersaing. Tapi ketika kita mau coba membuat suatu show yang kualitasnya bagus, pasar kita malah lebih gede. Ya, nah itu nggak usah gitu ya. Yang serumpun lah. Malaysia, Singapura. Mereka punya, Malaysia tuh kalau nggak salah punya 4 comedy club. Ya. Dan selalu full house katanya. Ya. Gue pernah datang ke salah satunya, rame kebetulan waktu itu. Show berbayar, itu menonton show berbayar adalah kebudayaan bahkan yang serumpun satu tanah. Nggak usah ngomongin ke Inggris. Pas kemarin gua ke London, hari biasa sore-sore orang-orang pada pakai gaun keluar dari gedung pertunjukan. Sepanjang jalan Piccadilly itu kan teater semua. Itu selalu penuh hari biasa. Punya budaya menonton pertunjukan yang berbayar. Iya. Sementara kita enggak. Iya. Kecuali gratisan.
Ya, dangdutan dan gratisan atau Iwan Fals atau slang. Iya. Nah, itu fenomenal lah itu. Ironisnya gitu, pasarnya gede banget, aktif semua, cuma perilakunya beda sama yang seluruh dunia, the rest of the world different. Masalahnya meskipun perilakunya beda, tapi ini potensinya ternyata jauh lebih gede daripada ini ya, daripada kita ngomong internasional sebenarnya sih. Iya. Ya basically kita buat sebagai produsen ya. Iya, sebagai konsumen bodo amat. Ya karena ya kita bakalannya kita buat saat ini ya, kita buat konten sebagus apapun kita kalah sama anak makan bakso men. Iya, anjir, anak makan bakso 100 juta ya? Yo, 100 juta view men. What? Dan dia buat 5 bahkan sampai 6 video yang sama. Baksonya laku juga. Ini kita mentertawakan kemalangan kita sendiri. Iya, kita itu bukan nggak cerdas lagi, kita idiot gitu. Dan kita terima kita idiot. yang 2 jam nggak ngapa-ngapain gitu. Itu usaha. Susah. Itu usaha loh, jangan salah. Dan nggak view-nya 3 juta doang. Ya 3 juta doang ya. Kita kalah sama makan bakso, men. Anak makan bakso 100 juta view. Asli dari Handycam. Kamera HP. Kamera HP. Ya asli kayak gitulah. Aduh. Cuma beli bakso makan bakso tuh langsung gimana pedas tetap makan 100 juta. Indonesia, selamat datang di Papua. Gila kan makanya. Berarti kalau kita recap ya, berarti yang pertama there's ya basically reality show itu ya everything is scripted dan segala karakter yang ada di sana itu adalah buatan yang emang sudah gitu sebelumnya. Pesan moralnya hati-hati kalau lu mau mengidolakan atau mau terinspirasi dari mereka. Jangan sampai istilahnya meluas kemana-mana. Lu idolakan apa yang di TV aja, tapi di luar itu please no, kemungkinan kecewa. Iya, berhati-hatilah, find out more lah. Kan sekarang di Google kan bisa tahu lebih banyak. Begitulah. Yang kedua, tidak ada yang namanya 100% hoki. Pasti ada faktor-faktor lain atau kecerdasan lain yang mungkin dia ada tapi kita terlewatkan atau kita nggak ada atau kita nggak kepikiran, nggak kedetek sama kita. Yang ketiga berarti pasar di Indonesia itu potensinya gede banget. Yes, kita peringkat 4, anggap aja peringkat 4 dari 152 negara yang ada di dunia. Peringkat 4 kan? Untuk hal yang sifatnya konsumtif. Konsumtif gitu kan. Ya, ini 3 faktor itu sebenarnya sih saya rasa ini ya sesuatu ilmu yang bisa dipelajarin dan suatu bahan referensi sih kalau istilahnya mau survive di showbiz seperti apa. Karena kan ya kita dulu juga sering ketemu ketika orang punya buat konten, buat acara, buat something. Itu kan orang-orang yang kantor, orang-orang yang katanya punya di agensi apa segala macam kan selalu membeberkan teori-teori marketing bla 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 bla. Dan gua rasa berapa kali mereka mau coba ngelakuin itu, saya pas gua perhatiin tuh nggak semuanya berhasil. Mostly malah nggak berhasil. Ya kita memang tidak ada penelitian persentasenya, tapi mostly yang kita lihat sendiri tuh nggak sewah yang mereka iniin lah. Ternyata yang wah itu ya karena mereka bahasnya luas, sementara Indonesia tuh seleranya tuh beda sendiri. Iya, somehow gitu. Somehow beda sendiri dan bagi yang memang untuk pengen show-nya kontennya laku di sini, ya kita memang mau nggak mau memang yang mesti ngikutin sih kemauan seleranya apa gitu kan. Nah, ini perlu dibahas dari ini dikit aja ya, agak melenceng dari apa namanya testimoni pernyataan statement yang terakhir. Jadi kalau dia mau komunikasi itu ada 2 teori yang emang bertolak belakang. Oke. Yang pertama adalah bullet theory. Oke. Penonton kalian nih akan menerima apapun yang kami katakan. Yep. Tanpa bisa memfilter. Yep. Ada satu lagi counternya, masyarakat sekarang tuh nggak goblok, jadi apapun kalau nggak suka bisa di skip, gitu. Nah ini bertentangan, bertolak belakang sama sekali. Tapi kita tahu ada jenis manusia A, ada jenis manusia B. Nah, jadi kalau tadi statement lu coba diulang. Yang kalau kita buat konten yang emang benar-benar mau diterima di sini ya kita harus ngikut. Ini teori yang B sebenarnya. Oh iya. Kalau dia nggak suka tinggal skip soalnya. Benar. Nah ini the power of mass media ya. Internet juga the power of mass media. Rakyat kita juga nggak goblok goblok amat sebelum sinetron secara perlahan-lahan membodohi kita. Ya. Secara sadar, secara nggak sadar
oh si miskin itu menderita, nanti yang si kaya jahat akan dapat azab Allah gitu. Pelan-pelan kan jadi kayak gitu kan? Iya. Ngerti sih, kebayang sih. Jadi kalau lu bilang kita harus ngikutin maunya pasar, enggak juga. Ada kalanya kita harus memaksakan sesuatu yang secara moral, secara integrity as a human harus kita perjuangin. Nggak boleh ngikut-ngikut kayak gitu. Jadi sisi mendidiknya ada. Ya bukan mendidik. Kalau mendidik kan kesannya kan gini ya gitu. Enggak, ini integrity kita aja, where we stand. Menurut gua bongkar sulap itu salah. Apapun ceritanya di ruang publik, bongkar sulap di ruang publik di YouTube ya, sama aja kayak pelukis. Lu mendingan lukis di pinggir jalan atau di galeri? Mendingan di galeri dong. Ada tempatnya, orang yang datang sana spesifik menghargai karya lu daripada lu melukis pinggir jalan. Mungkin lukisan lu akan lebih laku, tapi mungkin diambil buat anaknya main-main, buat coret-coret, buat takut-takutin monyet, tikus di rumahnya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kita boleh ngikut. Ini susah banget. Kita boleh ngikutin kemauan pasar. Oke. Tapi kita harus tahu integritas kita ada di mana. Integritas di mana atau batasan integritas kita sampai mana? Iya. Batasannya apa? Iya. Kalau kita ngikut-ngikut terus, ya kayak Uya-Kuya. Disebut loh, Ya beneran. Uya itu orang baik ya, ramah banget. Gua ketemu beberapa kali sama beliau, ramah. Tapi artis jualan pisang goreng. Artis buka kafe tenda. Artis ini ikut aja kemana. Gitu. Memenangkan murid sih dia. Memenangkan murid sih. Yes. Tapi apakah integritas dia sebagai magician ada? Enggak. Apakah integritas dia sebagai hipnotis ada? Enggak. Apakah integritas dia sebagai perusahaan makanan ada? Enggak ada. Iya sih. Cuma kalau gitu, ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Ini buat lu, soalnya ini kan pertanyaan yang memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya, pada akhirnya iya. Iya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma ini lebih kayak gue mau nanya ke lu, mungkin ini agak personal. Lu lebih milih mana? Ikut arus tapi ya integritas hilang tapi cuan, atau lu pertahanin integritas lu meskipun duit tetap ada tapi tidak sebanyak ini? Tolong jelaskan apa itu cuan. Duit. Berbahasa Indonesia yang benar. Atau lu penting integritas lu tapi duit nggak sebanyak ini. Anggap aja kalau ikut arus nih, misalnya nih lu dapat 20M sebulan. Kalau 20M sebulan misalnya kameramen lu mau gue bacok, gue 20M udah bacok sekarang. 12 lu dapat deh. Atau lu tetap itu dengan integritas lu, tapi konsekuensinya mungkin bukan 20M, 10M saja. Oh gitu. Jadi nggak kere-kere amat gitu, tapi ya itu gitu. Yang gua ini tapi gue yakin gua kasus khusus karena gua 99% melankolis. Empati gua super tinggi. Ya, gua orangnya cukup idealis. Ya. Jadi kalau gua sih mendingan mempertahankan integritas gue. Tapi dengan segala cara gua akan mempertahankan integritas gue. Sulap gua nggak bongkar-bongkar di ruang publik. Ya. Gua nggak body shaming bener-bener untuk bullying gitu. Enggak. Gua nggak, ya pokoknya nggak gitu. Tapi kesempatan yang 20 miliar itu mungkin belum nyampe. Mungkin kalau kayak Rinko Viceroy ya, YouTube-nya 1 juta subscriber. Iya. Sementara dia dari dulu mati-matian mempertahankan sulap kan. Sekarang dia bongkar sulap. Bongkar bukan sulap lagi, bongkar prinsipal sulap. Tapi yang nonton videonya 1 juta, 2 juta subscriber. Ya mungkin dia aja, Rinko Viceroy atau Glodok aja akhirnya kayaknya ya kok nyebrang, mengkhianati seni gitu kayak karena duit. Ya mungkin dia ada alasan sendiri atau gimana, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Cuma secara di luar sih ya begitu. Secara integritas kayaknya salah. Tapi dia melakukannya sama kayak gua selama ini dapat project-project yang masih nggak melanggar norma-norma yang gua percaya. Mungkin kalau nanti suatu hari datang dari siapa gitu, nih Anies Baswedan yuk mau jadi presiden, lu jadi jurkamnya. Waduh, menyalahi integritas gue. Kayaknya gue tahu itu siapa tuh yang pernah tergoda seperti itu. Nah, mungkin kalau duitnya itu bisa nyekolahin anak-anak gua ke luar negeri, ya mungkin ya. Keluarga mungkin maybe gitu ya. Iya, kita kan nggak pernah tahu. Cuma ya gitu. So far sih, puji Tuhan. Masalahnya gue tahu, mungkin temen lu temennya komedian. Oh iya. Gitu kan? Iya. Dulu begini, tiba-tiba karena begitu jadi begitu. Sebenarnya kalau beliau sih dari dulu udah begitu, cuma masih malu-malu. Sekarang kan makin ekstrim ya. Iya, udahlah. Kita nggak sebut lah. Iya. Ya, cuma ya begitu ya. Jadi akhirnya lu lebih milih saat video ini dibuat.
lebih memegang integritas. Tapi untuk apakah kedepannya kayak gimana ya we never know lah. People change lah ya. Iya, karena reward and punishment-nya masih ngeliat reward apa gitu. Iya, kalau sekarang misalnya project kita paling gede berapa ratus juta gitu, masih udahlah, ini yang penting show-nya bagus gitu. Tapi once mungkin kita mengenai 9 digit atau once mengenai keselamatan seseorang yang kita sayang, ya kita mikirnya beda lah udahlah. Iya. Yang kita pikirin kan ya keluarga kita juga, tim under kita juga kan 9 digit kan timnya juga banyak juga pasti, nggak mungkin cuma satu kan. Mungkin cuma sedikit mungkin ya tanggung jawabnya gede soalnya. Oke, itu udah pertanyaan terakhir. Nah sekarang katanya mau tutup dengan suatu permainan. Aduh, permainan apa ya? Ada kalau bawa handphone nggak? Itu dipakai. Ya. Nggak bawa. Di mana? Ada permainan cepat aja. Satu kartu. Tunjukkan ke kamera. Mau kasih tau nggak? Kasih tau nggak? Nggak apa-apa. Udah tunjukin kamera. Udah. Oke, sekarang kita akan jepit di antara dua king ini kartu. Kasih tau nggak nih kartunya apa? Nggak apa-apa. Oh lu tau nggak apa-apa? Sini aja dijepit gini nih. Nah. Oke. Gue nggak mungkin tahu kartunya. Ini dijepit di antara dua king warna hitam. Gue nggak mungkin tahu kartunya ya. Oke. Kayaknya poinnya bukan nebak kartu sih. Feeling gue poinnya bukan nebak kartu. Oke, sekarang kita taruh di tengah-tengah tumpukan yang ini. Ini kartu warna merah. Ada dua kartu, pegang. Kasih lihat kamera. King hati, king wajib. Nah, warna merah ya. King merah lah. Kartu lu di sini dijepit king warna hitam. Oke. Kalau di sini king warna merah. Wih. Udah di antara king warna merah. Wih deh. Bingung nggak? Kalau reaksinya, how you do that? How That's Ini amazing. kameranya nyampe kemana sih? Tapi kelihatan sih. Gue bingung juga. Tuh, ada kartu lu dari mana tadi? Tadi kan di sini kan? Dia kan di sini kan? Iya. Kartunya di sini. Masih di antara king warna hitam. Lah. Oke. Lah. It's never a cross. Tadi yang gue lihat adalah ilusi. Apakah itu? Mungkin kata saya. Mungkin gue ingin notice. Oke, sekian untuk acara Fudoto kali ini. Ingat untuk like dan subscribe channel gue. Nanti gue juga akan tulis channel dia. Channel dia tuh isinya tuh berantem laki bini. Kok bini berantem laki bini? Bad talks. Dijewer, aduh gue juga pusing ngeliatnya. Karena gue ya cukup sedikit banyak tau lah profil. Oke. Bisa satu episode lagi tuh. Episode lagi. Untuk yang lain kalau ngomongin bini gue. Oke. Di sini juga udah ngomong. Oke, ingat untuk like dan subscribe dan see you di next video berikutnya. Thank you.